Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas izin Allah kita diberi sekian banyak kenikmatan. Mudah-mudahan dengan ilmu kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari anggota badan yang begitu sempurna sebagai manusia. Ibu-ibu sekalian, kali ini kita berbicara berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang terkait dengan pribadi ya, kaitannya dengan akhlak pribadi yang sebenarnya banyak sekali. Ada siddiq, ada amanah, ada sabar, ada ifa, ada mujahadah. Kemudian ada yang kita kaji kali ini adalah malu. Ya, malu. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Ya, kalau kita kaitkan nanti tetap tidak jauh dari pesan-pesan Allah dan Rasul lewat Rasul kepada kita berkaitan dengan tugas-tugas kita perempuan sebagai kepala rumah tangga. Jadi nggak akan lepas dari kajian kita sebagai perempuan. Saya fokuskan ke situ karena kita sebagai perempuan ini yang bertugas untuk menanamkan kepribadian itu kepada anak-anak kita sejak di dalam kandungan sampai lahir, sampai mereka dewasa yang terus kita dampingi. Jadi tugas sebagai orang tua itu tidak hanya melahirkan, tapi anak soleh itu tidak sekedar dilahirkan, tapi dibina, dibimbing bagaimana mereka itu seimbang antara kehidupan jasmani, akalnya, dan hatinya. Berkaitan dengan malu, al-haya itu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah, yang nilainya rendah, baik di mata Allah maupun di mata manusia, yang dikenal dengan perbuatan yang tidak baik, yang tidak pantas dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia, yang diciptakan oleh Allah fi ahsani takwim. Jadi nanti juga pada mudah-mudahan bisa melanjutkan ke akibat orang yang tidak memiliki rasa malu itu seperti apa dampaknya pada diri dan pada masalah sosial. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu perbuatan yang tidak layak, yang tidak pantas, yang rendah, kalau ada orang melihat itu gugup, mukanya nggak enak ya Bu ya. Ya, namun bagi orang yang biasa, yang
yang tidak punya rasa malu, sudah kehilangan rasa, maka melakukan perbuatan apa saja yang tidak baik itu tenang-tenang saja. Tenang. Jadi enggak pernah gupuh dengan orang lain. Mau gandeng suaminya orang, mau apa, sudah enggak ada rasa. Itu sudah enggak ada. Jadi mati rasa ya Bu ya, mati rasa. Dilokno ya apa itu enggak baik, wis enggak mempan. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang dikuatkan oleh Bukhari Muslim, yang kemudian dikenal dengan muttafaqun alaih, ada sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan tentang Rasulullah jika melihat sesuatu yang tidak disukai, warna muka beliau berubah. Ya, jadi dengan bermuka masam ketika melihat sesuatu yang beliau tidak suka. Jadi Rasul itu tidak banyak bicara, namun ditunjukkan, dihafal oleh para sahabat dari raut mukanya. Maka di situ dijelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adzra'i fi khidriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari gadis pingitan. Ya, asyadda hayaan minal adzra'i fi khidriha. Itu gadis pingitan. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Bila melihat sesuatu yang beliau tidak suka, kemungkaran, melihat kemungkaran, kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. Ya, jadi ini adalah biasanya tanggal 8 itu Maulid Nabi ya Bu ya. Banyak diperingati tapi tidak dipelajari bagaimana pribadi Rasulullah. Jadi kalau melihat sesuatu yang tidak baik, itu Rasulullah menunjukkan dengan wajah pertanda tidak setuju. Kemudian sifat malu itu masuk pada akhlakul karimah, akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan dalam Islam. Ya, sebagai catatan, menjadi keistimewaan. Kalau istimewa, kalau martabak itu regane larang, Ibu. Makanya ini harus dibahas ya. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak. Dan akhlak Islam adalah sifat malu. Ya. Jadi orang Islam, malu saya kalau tidak sholat. Malu saya kalau tidak bisa membaca kitab Allah. Enggak bisa baca Al-Quran. Ya, saya akan belajar. Saya akan belajar. Ya. Jadi istilahnya ini berangkat dari rasa malu. Saya pernah naik dulu masih nggak ada Grab, nggak ada, naik mikrolet. Itu puasa, pas puasa. Sampai di Jalan Bogor itu ada 3 pemuda, ya, nggak tahu itu mahasiswa atau siapa, yang jelas yang 2 itu beragama Hindu, yang 1 Islam. Kemudian karena makan-makan,
kemudian yang beragama Hindu itu mengingatkan, karena saya ngikuti dari Jalan Ijen itu ya perbincangannya. Terus yang dua ngatakan, kamu kan Islam, ini kan waktunya puasa, terus dia menceritakan puasanya mereka. Mereka kan juga ada, ya biasanya kan nyepi dan sebagainya itu kan ada. Lah, kamu kok tidak malu kalau jadi orang Islam tidak mengamalkan? Marah yang Islam itu, Bu. Marah, ngajak turun sampai mau gelut. Ya di batin saya, ya saya bilang ya benar yang Hindu. Yang benar yang Hindu, dia mengingatkan. Ya, di bulan Ramadan kok makan-makan ya. Itu waktu itu apa? Rokokan. Wes rokokan di depan di dalam mikrolet gitu ya. Jadi saya akhirnya itu turun. Terus ada orang laki yang kebetulan beragama Islam, yaitulah seharusnya kan dia berterima kasih diingatkan oleh temannya, apalagi yang beragama lain. Ya, itu malah emosi, Bu. Itu contohnya. Kenapa? Dia tidak punya rasa malu di depan orang, belum lagi di depan Tuhannya. Maka saya tadi di awal menyampaikan bahwa kita ini perempuan punya peran agar supaya anak-anak kita itu kuat, namanya rasa malu itu harus ada. Rasa malu itu bersumber dari kebaikan. Maka nal-fuhsyu dalam hadis Tirmidzi, kekejian itu selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek. Ila syanahu. Perbuatan fahisah. Fahisah itu lebih mengarah kepada perilaku binatang. Fahsa wal mungkar. Jadi fahisah itu kekejian. Seperti berzina. Binatang kan juga tidak pakai nikah toh, Bu. Ya, Manda. Apalagi dipestain pun nggak ada KUA-nya untuk binatang. Mereka bebas. Tapi itu tidak dosa karena memang tidak dikasih oleh Allah akal. Namun manusia, ya, yang saya kadang-kadang prihatin, Malang kota pendidikan, tapi kok yang pelajar dengan yang bukan kok nggak jauh beda gitu loh. Ibu, kalau saya sih kebetulan rumahnya dekat masjid, dekat taman bunga, taman singgah. Yang kalau pagi sampai siang sore senang, banyak orang jalan-jalan keluarga. Jam 10 ke atas senep perut ini senep mules. Ya. Ya itu ya, Bu ya, melihat yang apa? Yang kerudungan, melihat yang kerudungan. Kalau yang enggak pakai kerudung ya sudahlah maklum. Yang kerudungan kan harusnya yang dekat kampus ya, kampus agama. Ya ini karena sudah enggak ada rasa malu itu tidak dikuatkan di dalam keluarga. Apalagi sekarang kos-kosan yang ada induk semangnya enggak begitu laku. Ya, Ibu buat kos-kosan banyak-banyak kayaknya enggak laku. Kenapa? Mereka senang yang punya uang itu bisa membangun sesuai dengan seleranya konsumen. Jadi enggak usah ada induk semangnya, mau pulang jam berapa aja bebas. Mau keluar jam berapapun bebas. Ya. Saya kemarin cari-cari di Jogja itu masih ada 25.000 sehari. Ya, jadi sewa kamar itu lumayan.
lumayan 25.000. Kalau di sini kan kalau yang harian nggak boleh kayaknya ya Bu, masih mahal. Nah, wa makanal haya'u fi syai'in illa zanahu. Sebaliknya, malu itu selalu membuat segala sesuatu menjadi bagus, mendatangkan kebaikan. Kalau orang punya rasa malu, tapi kalau sudah hilang rasa malunya, kekejian itu selalu menjadi sesuatu menjadi jelek. Fahisyah itu fahsya ya seperti perilaku binatang. Nah, kemudian sifat malu itu ada 3. Kalau dibagi klasifikasinya itu ada 3 macam. Yang pertama malu kepada Allah. Contohnya apa, Bu? Malu kepada Allah itu contohnya apa? Dalam? Jika tidak melakukan perintahnya. Ya, apalagi Bu? Mungkin tempo hari kita membahas ayat yang terpanjang sekali ya Bu ya. Itu banyak kadang nggak malu sama Tuhannya. Ya, apalagi monggo. Contohnya, kalau tidak melaksanakan perintahnya, ada orang Islam tapi nggak sholat. Ada orang Islam sholat, bahkan umroh haji, tapi selingkuhan. Ya, Malang juara 1 dari hasil penelitian angka perceraian tertinggi Jawa Timur, yang Malang tertinggi perselingkuhannya. Di antara Jawa Timur kota-kota yang tinggi adalah kota Malang. Penyebabnya banyak masalah perselingkuhan karena dingin. Ya, Malang ini kan kota kayak terminal bis kan Bu, jurusan mana saja masuk. Mereka mau kuliah, ngambil S2 di Malang, istrinya tidak dibawa. Saya pernah dipanggil dokter. Dipanggil, ada apa dokter? Di tempat prakteknya, saya didatangkan ke tempat prakteknya. Bu, ini loh, kudungnya besar, syar'i pokoknya, sak bajunya. Ada apa dok? Ini loh, mau menggugurkan kandungannya. Kenapa? Nikah mut'ah, saya disuruh untuk memberikan penguatan. Karena nikah mut'ah, ya banyak nikahnya yang menikahkan ya kadang-kadang di luar kota, yang banyak Pasuruan biasanya yang mau. Nikah mut'ah, tahu nikah mut'ah Bu? Kontrak. Karena tugas belajar di Malang, ya ada pertukaran apa di Malang, ya sehingga itu yang menyebabkan akhirnya sudah perilakunya itu salah, mau membuat kesalahan yang kedua. Kenapa? Lah nikah kontrak itu lebih mahal biayanya ketimbang suami sah. Kan bisa, yang kontraknya sebulan itu bisa berapa puluh juta. Padahal kalau suaminya, kalau pensiunan kan belanjanya nggak segitu. Ini kondisi sekarang. Karena saya orang lapangan. Orang lapangan butuh informasi yang macam-macam, ingin bagaimana. Inilah kondisinya di Malang, kenapa kok tertinggi se-Jawa Timur. Nah, salah satunya mereka sudah nggak punya malu kepada Allah. Ya,
Sholat, haji, tapi kok selingkuh. Korupsi, ya. Itu contohnya. Jadi yang dikenal dengan fasik. Fasik. Beriman kepada Tuhannya tapi melanggar. Itu contohnya yang melanggar. Kalau tidak melaksanakan perintahnya kan tidak sholat, tidak sekaya tidak mengeluarkan zakatnya. Tapi ini maksiat, bermaksiat, melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Jadi ini malu kepada Allah yang harus dikuatkan. Yang kedua adalah malu kepada sesama manusia. Contohnya apa, Bu? Malu kepada orang lain. Apa, Bu? Monggo. Iya, biar ikut juga kita itu menyampaikan kepada anak-anak itu enak. Ya, contoh kecil. Anak kita sekolah, makanya ibu itu harus paham. Ini loh bukan pensilnya anakku, ini bukan kok kayaknya saya nggak pernah tahu gitu ya. Kok ada barang ini punya siapa? Itu jangan dibiasakan, maka perlu kontrol. Ini punya siapa? Ayo kembalikanlah. Kadang-kadang begini, tadi di kelas tak bawa, ya tawarkan besok lagi, taruh aja, serahkan sama guru. Itu diajari untuk malu kalau membawa. Jadi korupsi itu penguatannya itu dari yang kecil-kecil ini. Oh ini uangnya negara, ini bukan hakku. Jangan dibawa ke rumah. Karena kalau kita bicara toharoh itu bukan suci secara fisik aja. Ya, kalau kita sholat, maka badanmu itu makan apa? Pakaianmu itu dari mana? Tempat yang kamu gunakan untuk sholat itu, ya, kan ada contoh masjid Diror. Itu walaupun masjid tapi itu kotor, jangan sholat di situ. Karena dibangun untuk memecah belah umat Islam. Ya, kemudian Allahu Akbar. Walaupun bilang sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi yang memujinya. Allah tidak perlu mendengar. Kenapa? Pakaianmu, badanmu kotor. Dibawa haji pun seperti itu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau badannya sudah suci, pakaiannya suci, biaya yang dipakai itu suci, Allah dan malaikat menjawab labbaika wa sa'daik. Diterima sebagai tamunya Allah, kamu layak berbahagia. Akan dilulu oleh Allah, akan dijamu oleh Allah. Tapi ketika tidak, maka Allah dan malaikat la labbaika wala sa'daik. Aku tidak akan menerima kamu sebagai tamuku. Dan kamu tidak layak untuk berbahagia sebagai tamunya Allah. Itu dampaknya ke sana. Maka rasa malu itu harus ditanamkan. Ya, Ibu yang seusia saya atau yang sudah senior ya, dulu kalau makan di jalan, apa itu malu loh sekali di warung kalau nggak sama keluarga ya Bu ya. Sekarang anak-anak makan di jalan ini loh biasa, anak perempuan loh Bu ya. Kalau kita dulu malu. Saya pernah negor salah satu ya senior lah bagi saya, pengajar kepribadian dulu, budi pekerti. Zaman SD saya kan ada materi budi pekerti ya Bu ya.
Ya, ada yang menang Ibu. Pelajaran budi pekerti. Ya, mulai bagaimana makan ya, hal-hal yang kecil. Terus pas ketemu di acara manten, kalau dulu kan makan sambil duduk kan gitu. Latas roban iman, jangan minum sambil berdiri kan gitu. Saya bisiin. Assalamualaikum Ibu Guru Budi Pekerti. Sekarang Ibu gurunya juga ikut berdiri. Ketika prasmanan itu ya, ikut berdiri juga pengajar Budi Pekerti. Kenapa? Lah mau gimana Bu? Mau nggak ada tempat duduknya ya. Kalau Bu Amin ya, Perias itu apal itu. Kalau ada saya mesti bingung cari kursi kalau nggak ada kursinya. Kadang-kadang walaupun saya tidak dipersilahkan di VIP mesti Bu di sini mesti hafal gitu ya. Nah, ini hal-hal yang diciptakan ya, bagaimana memiliki kepribadian sebenarnya ke situ. Ya, jadi enggak pakai hadis, tidak pakai hadis tapi langsung diterapkan di dalam perilaku ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah malu kepada dirinya sendiri. Contohnya apa Bu? Bohong. Yang tahu, tapi lupa dia. Kalau dia itu sebenarnya membohongi dirinya dan membohongi Tuhannya. Walaupun yang dibohongi itu nggak ngerti. Kalau dibohongi. Maka saya karena jadi guru ya Bu, yang harus menilai. Salah itu boleh, yang tidak boleh adalah bohong. Jadi kalau salah, ya mengakui kesalahannya, saya justru kasih nilai karena itu sebuah kejujuran. Orang bohong itu, kenapa kok bohong? Karena daripada dimarahi. Itu kuncinya di dalam keluarga. Timbang dimarahi, mamaku ngomel-ngomel. Awal kebohongan itu dari rumah tangga. Nggak usah nanya siapa. Tanyakan sama, contoh, ada tamu kayaknya bawa map, sepertinya jaluk sumbangan. Terus ada anak, mama, ibu ada tamu. Bilang, ibu nggak ada. Ya, coba, siapa yang ngajari bohong? Ketika kita dibohongi, anakku kok bohongi aku. Tapi kita lupa. Kalau yang mengajarkan kebohongan itu bukan orang lain. Kecil-kecil kadang ya Bu ya, enggak terasa. Nah, kan bohong itu boleh. Ada 3 yang boleh bohong. Kalau mau bohong, kasih penjelasan. Kasih penjelasan. Ini kalau disampaikan dulu, siapa yang boleh bohong? Dalam kondisi untuk mendapatkan yang lagi berantem. Kalau ibu jujur, itu tidak tambah jadi baik. Ya. Yang kedua, untuk mengamankan orang yang lagi terancam. Mau dibunuh, mau apa. Kita bilang, saya dulu pernah, Bu Rukmini tahu istri saya loh, kok tanya saya loh, bojo-bojone sampean dewe kok takut aku. Padahal yang nyingitkan saya, yang naruh saya. Loh nek jujur, orang sudah stres ya Bu ya. Wong istrinya saya ngopeni kok katanya dibunuh. Yang ketiga, suami boleh bohong kepada istri dengan catatan bukan untuk mendolimi. Ya, contoh istrinya tidak suka kalau suaminya datang
nengok ibunya. Karena nggak suka dengan mertuanya, tidak suka dengan saudaranya. Nek jujur, tukaran. Maka suami harus berbohong. Ya, saya tadi yang banyak gembos, yang apa, dan sebagainya. Karena kan masih ada proses mendidik. Tapi suatu ketika kalau sudah terdidik istrinya, sampaikan semua itu. Ya, itu bohong yang dibolehkan. Masakannya sebenarnya enggak enak, tapi kalau dibilang tidak enak, besok enggak masak lagi dan kecewa. Nah, maka kalau sekarang, ya itu dulu Nabi katanya bapak-bapak, dulu itu Nabi, kita kan manusia biasa. Gimana caranya? Kalau misalnya masakannya kurang, ini andaikan ini tambah garam sedikit, maka akan semakin sedap. Bahasanya kalau disuruh wasin kok kena doa, itu biasanya nanti atau anyep kalau rasa nih, itu pegel perempuan. Makanya perlu ada qaulan layyina, qaul, komunikasi yang lembut. Ya, kalau suami istri kepada suami juga begitu, qaulan karima, walaupun tidak sepakat tapi muliakan dia. Jadi malu kepada diri sendirinya itu contoh yang paling ini adalah kebohongan yang tahu hanya dirinya sendiri. Termasuk uang ini nolnya 5, kan 100.000 cuman ya Bu. Ya, ketika korupsi bisa bertambah jadi 7, jadi 8 nolnya. Jadi berapa? Kok jadi 10? Bisa jadi berapa saja, kan tidak ada yang tahu toh. Ya, yang tahu kan cuma dirinya sendiri. Ya. Nah, inilah yang sifat malu itu harus dikuatkan di dalam keluarga. Ini ada hadis Tirmidzi. Istahyu minallahi haqqal haya'i. Malulah kepada Allah. Dari 3 macam malu itu berangkat dari hadis. Bukan saya ngarang. Tapi ada penjelasannya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kulna, kami berkata, para sahabat Ibnu Mas'ud, itu kan ini dari Ibnu Mas'ud. Inna lanastahyi minallahi ya Rasulullah. Kami alhamdulillah katanya mereka ya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kami berkata alhamdulillah. Kami juga merasa malu kepada Allah wahai Rasulullah. Selanjutnya Rasul mengatakan laisa dzalika. Bukan itu maksudnya. Jadi perkataannya sahabat itu ditepis oleh Rasulullah, bukan begitu maksudnya, bukan hanya diomongkan kami telah malu kepada Allah. Alhamdulillah kan biasanya ibu-ibu begitu. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah yang sebenarnya malu, yaitu hendaknya engkau memelihara kepala dan isinya. Monggo Bu, maksudnya apa itu? Antah fadar ra'sa wa ma wa'a. Memelihara kepala dan isinya. Isinya kepala itu apa itu Bu? Apa itu? Otak ya. Isi di kepala itu kan otak. Yang ibu usap kalau wudhu. Lahir dicukur rambutnya. Habis umroh, haji, tahallul. Ditutup dengan tahallul. Memotong rambut.
Itu simbolnya kalau sepeda motoran disuruh pakai helm. Yang di dalam ini yang harus dijaga, walaupun sudah banyak putihnya. Kalau di dalam kepala itu bagus, insya Allah ubannya yang putih dikerudungi nggak kelihatan. Ya, maksudnya apa itu, Bu? Ya, malu kepada Allah itu yang seperti apa? Rasulullah mengatakan, malu kepada Allah itu nggak usah diomongkan. Malu kepada Allah itu satu, memelihara kepala dan isinya. Monggo dibantu mikir. Katanya kalau saya belajar teori pembelajarannya orang dewasa itu partisipatif, terlibat. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah punya pengalaman banyak. Ada lebih senior dari saya makan asam garam. Yang dimaksud pelihara kepala dan isinya itu kira-kira apa ya, Bu? Memelihara apa? Mampu bersikap realistis. G. Oh iya, G. Monggo yang lain. Itu yang sudah sering umroh itu pasti tahallul. Yang minimal 5 kali, berapa kali kita wudhu? Diusap. Ini yang harus maknanya mengusap kepala itu yang di dalam ini dipelihara. Makanya saya tadi jatuh, yang ini kena karena saya memelihara kepala. Jangan sampai kalau saya jatuh ini nanti masalah dengan kepala saya. Bisa membedakan antara yang kita pikir otak ini itu komandan. Komandan itu tugasnya apa? Memberikan instruksi. Kaki tangan kita, lisan kita ngomong apa, itu dipandu oleh ini. Makanya yang di dalam pelihara pikiran kita dari angan-angan yang tidak baik. Dari angan-angan yang ingin menjatuhkan orang lain. Dari angan-angan suudzon kepada Allah. Jadu'o. Ada yang suaminya yang diambil oleh Allah, ada yang anaknya yang diambil duluan oleh Allah. Lisannya ngomong innalillahi, tapi pikirannya pulang ke rumah punya masalah, andaikan suami saya masih hidup ya Allah, tentunya ada yang saya ajak ngomong. Tentunya ada yang saya ajak untuk mencari solusinya. Ya, ada yang seperti itu? Ada, manusiawi kok. Anaknya yang diambil dulu, ya Allah, kenapa kok tidak saya saja? Atau Mbah Utinya yang sudah sepuh. Ya, ada enggak, Bu? Ada yang itu namanya pelihara itu. Jangan ada salah sangka kepada Allah. Semua, makanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu. Surat Al-Baqarah diakhiri dengan pujian Allah kepada orang yang beriman dan doa mereka. Karena mengamalkan di surat Al-Baqarah terhadap kaitannya dengan keimanan, tugas khalifah. Kemudian apalagi ya, Bu ya? Ada ibadah-ibadah yang dilakukan dalam masalah muamalah, itu berat. Kenapa? Karena manusia merasa menjadi pemilik rumahku, sawahku, mobilku, suamiku,
anakku. Ya, makanya sahabat bilang berat ayat ini ya Rasul. Nah, yang benar pikirannya yang bagaimana? Yang benar, ini adalah titipan. Apa enggak boleh ngomong rumah ini rumah Allah? Kan enggak begitu juga. Nek rumah Allah ya masjid sama Baitullah. Kita boleh mengatakan ini rumahku titipan. Ini suamiku titipan. Ini anakku adalah titipan. Hartaku titipan. Badanku titipan. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa amanah untuk memelihara titipan dari Engkau yang suatu ketika akan diambil. Makanya kenapa kok disuruh alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum inna lillahi ada alhamdulillahnya loh Bu. Tapi dipisui. Orang kehilangan keluarganya kok ngomong alhamdulillah. Ya, karena belum semuanya ngaji, ojo banter-banter. Tapi Rasulullah menyuruh begitu, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna. Aku telah melaksanakan amanah titipan dari Allah, sekarang Engkau ambil ya Allah. Berat ya Bu? Iya, buruk ini durung ngalami. Enak ngomong. Ya, mumpung belum ngomong saya awali. Buruk ini belum ngalami, ya apa sedihnya ditinggal. Suami itu gunanya ngaji. Sedih, ya tapi dijaga, pikiran dijaga. Itu namanya malu dengan Allah. Itu loh bukan punyamu, aku cuma nitip, sekarang saya ambil. Lah diambil kok marah. Ya, berarti kan gak duwe izin. Bu Titi, saya titip uang saya ya, nanti pulang saya ambil. Giliran saya minta, Bu Titi marah. Lah kok gak duwe izin? Uang bukan punyanya. Ya itulah masalahnya, kita itu merasa menjadi pemilik. Maka ibu-ibu, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah jadikan sebagai zikir. Banyak yang di jamaah tahlil barang itu dari amanah Rasul. Dari 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, manusia memang punya salah, makanya Rabbana fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah menghendaki mengampuni, walaupun manusia merasa jadi pemilik, segera malu sama Allah. Ya Allah, saya kok merasa menjadi pemilik padahal itu titipan darimu ya Allah. Ya, hak pakai ya Bu ya, hak pakai kayak di Jalan Ijen itu kan hak pakai ya Bu, hak guna bangunan atau HGB ya. Ya, masih ada. Ya seperti itu. Nah, yang kedua, memelihara perut serta apa yang dimakan. Itu yang dimaksud dengan malu kepada Allah. Memelihara perut, ya, wal batnah wa ma wa'a, memelihara perut dan apa yang kamu makan. Doh, memelihara perut dan apa yang kamu makan kok masuk malu kepada Allah ya Bu? Ya, itu maksudnya gimana gitu Rasulullah itu? Allah telah memberikan kepada manusia di surat Al-Isra ayat 72. Ya, Allah menciptakan manusia, Adam, terus kendaraan semua untuk walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum ya wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik.
Lah kok makan yang tidak baik? Ini kuncinya di mana? Perempuan, kita yang harus teliti. Suamiku kok nggawa duwe akeh ku duweke sapa iku? Dari mana? Nah, itu kuncinya di kita, Bu. Itu malu kepada Allah. Allah telah memberikan rizki yang baik-baik untuk manusia. Lah, manusia itu kenapa sih kok makan yang tidak baik? Bukan dari hasil usahanya sendiri, gitu ya. Rebutan warisan, bukan haknya diambil. Karena memang kata Rasulullah, kamu lebih suka mana? Manusia itu suka mendapatkan warisan daripada harta usahanya sendiri. Rata-rata begitu. Soalnya kalau warisan kan gak usah susah payah. Godaannya di situ. Makanya belajar ilmu faraid itu kewajiban bagi setiap muslim, wajib seperti belajar Al-Qur'an. Karena dari situ sumber masalah adalah kaitannya dengan harta yang tidak benar itu di situ dan memunculkan persengketaan dalam keluarga. Ya, itu ya Bu ya. Jadi malu kepada Allah. Allah ngasih yang baik. Kenapa kamu kok tempuh kekayaanmu dengan cara membohongi Tuhannya? Sekarang bisnis-bisnis dengan dalih syar'i ternyata bohong. Itu banyak sekali. Gampang itu ya. Kemudian wa tadhkural mauta wal baliyah. Mengingat mati dan cobaannya. Ya, kalau mati langsung mati ya. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang mengharapkan hidup akhirat, ia akan tinggalkan perhiasan hidup dunia dan menomorsatukan akhirat dari kehidupan pertama. Artinya apa? Urusanku di dunia, apa yang saya lakukan di dunia rugi kalau tidak menjadikan bahagia di akhirat. Rumah saya yang bagus ini nanti rugi kalau rumahku di akhirat nanti tidak bagus seperti ini. Saya kalau ada anak muda sukses itu kadang saya tanya, ayo kalau syukuran ada rumahnya, ada kolam renangnya, ada apa bagus itu ya. Ya, ojo lali loh Mas. Rumahnya di sorga juga dibuat. Maksudnya apa Bunda? Ya rumah di sorga apa nanti? Kan rumahmu nggak bisa dibawa. Ya bagaimana rumah ini juga bermanfaat untuk sosial. Nah, kemudian faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang sudah melaksanakan itu semua, apa aja Bu? Memelihara kepala dan isinya. Prakteknya apa? Memelihara perut dan yang dimakan. Yang ketiga apa Bu? Wa tadhkural mauta. Ingat mati. Ingat mati. Jadi jangan hanya ingat hidup aja, ingat mati dan cobaan-cobaannya di alam kubur itu. Nek mati itu sendirian, nggak ada yang bisa ditarian. Memang mau bawa HP. Terus yang keempat apa tadi? Ya selalu menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Itu yang disebut malu kepada Allah. Ya sehingga kalau Rasulullah mengajarkan bahwa pendidikan yang seimbang pada anak itu hatinya, ini akalnya sama fisiknya, itu harus diimbangi. Ya. Ada ini Bu ya. Itu sebenarnya luas Bu. Memelihara kepala dan isinya. Di dalam kepala ini kan bukan hanya otak ya. Kan ada toh Bu. Apalagi Bu, yang masuk kepala ini ada apa? Ada apa Bu?
Ini kan ada hidung, ada telinga, ada mulut, itu kan ya. Itu kan masuk. Kalau yang di dalam kan ini, tapi di dalam ini kan bisa ngomong. Walaupun mulut ada di luar, kalau otak di dalam. Tapi kan yang menggerakkan dari dalam. Kan lewat berpikir toh Bu. Kalau kita bicarakan mikir dulu. Nek enggak mikir, ya saya enaknya suka-suka dirinya. Ya, jadi memelihara semua unsur yang ada di dalam kepala, mulai dari pikiran, mata, telinga, lisan kita. Ya, hifdzil lisan, memelihara lisan. Ya, jadi yang utama memang pikiran dari otak itu yang menggerakkan kita ngomong apa, mendengar yang mana, melihat seperti apa. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik sebarkan, yang tidak baik kalau bisa ingatkan. Berikutnya, malu dan iman itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi selalu hadir secara bersamaan. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Dalam hadis Tirmidzi, malu itu sebagian dari iman dan iman itu adalah surga. Wal bada'u minal jafai wal jafa'u finnar. Lidah yang keji itu adalah termasuk kebengisan. Kata kalau bengis ya, bahasa Jawa juga. Kalau di Madura kalau orang ini tuh dia orang yang suka marah-marah, suka ini bengis. Kayak mak lampir ya. Bengis ya, kebengisan itu bahasa Indonesia juga. Dan kebengisan itu di dalam neraka. Ya. Jadi orang yang beriman omong saomong dipikir. Ya, dipikir dampaknya. Al-imanu bid'un, iman itu mempunyai 70 cabang. Sekitar 70 cabang. Wasaba'una syu'batan, yang paling utama adalah pernyataan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tauhid ya. Fa'abdu qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariqi. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan duri penghalang di tengah jalan. Syu'batun wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu dari cabang iman yang tidak bisa dipisah. Ya. Kemudian apa akibatnya kalau orang sudah tidak punya rasa malu? Kira-kira apa Bu dampaknya? Kalau orang yang sudah tidak punya rasa malu itu fungsinya untuk apa Bu? Berfungsi sebagai apa? Mengontrol. Mengontrol apa? Ya, mengontrol, mengendalikan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, apa itu perintahnya? Ya, perintahnya kalau dilarang, tidak boleh kalau tidak sholat itu kan berarti dia adalah mampu mengontrol. Tanpa kontrol maka manusia akan bebas melakukan apa yang menjadi keinginannya. Ibu-ibu, kita kaitannya dengan masalah malu ini antara amanah rahmah Islam, malu, amanah, rahmah Islam, itu kalau kita belajar di hadis, 4 hal yang saling punya hubungan. Ya, dengan hilangnya malu maka hilang amanah. Maka tentunya akan hilang amanah. Kalau sudah hilang amanah maka hilangnya yang namanya Islam itu. Bisa kehilangan rahmah juga dari Allah. Ini kalau kita
kaji dari hadis qudsi ini, sifat malu itu adalah awal dari kehancuran. Kalau sudah hilangnya sifat malu, itu adalah awal dari kehancuran. Orang melakukan hal-hal yang dulunya tabu, itu karena sudah dibudayakan jadi biasa. Jadi biasa. Ini yang namanya di sekolah itu loh Bu. Walaupun sekolah ramah anak, tapi bully membuli. Ya, bully membuli. Ya, itu sudah apalagi di kota-kota besar ya Bu ya. Apalagi di kota besar. Bahkan dulu kami dampingi yang di rumah tahfidz ya, di salah satu kota di Jawa Timur yang sampai terbunuh itu di rumah tahfidz yo yang menghafal Al-Qur'an. Itu kami dampingi di penjara di Blitar, penjara anak. Ya, alhamdulillah kami bisa membuka TPQ di sana bekerja sama dengan di lapas anak di Blitar. Kemudian kemarin ada satu yang sudah keluar gitu. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi? Ya itu kembali ke bawaan keluarga. Jangan nyalahkan pesantrennya. Pesantren itu banyak yang diurus. Ya, maka pembekalan dari keluarga. Jadi ketika anak sudah punya masalah, jangan membebani justru ke pesantren. Ya, ditata dulu. Pesantren itu bukan bengkel. Akhirnya kan jadi yang citra pesantren yang jadi, ya padahal mereka membawa budaya dari rumah masing-masing. Bisa jadi anaknya nggak mau mondok dipaksa, gitu kan? Akhirnya punya ulah atau memang kebiasaan di tempatnya. Dianggap sesuatu yang biasa karena sekarang udah bebas yang namanya tontonan gitu ya Bu ya. Maka Rasulullah menjelaskan innallaha azza wa jalla. Allah azza wa jalla ini kalau sudah kalau ta'ala innallaha azza wa jalla berarti ciri-ciri daripada hadis qudsi yang itu firman Allah tapi bukan Al-Qur'an. Apabila ingin idza arada ayyuhlika abdan, ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dia akan mencabut dari dirinya rasa malu. Kenapa Allah cabut? Karena mereka sudah jauh dari Tuhannya. Ya, jadi dunianya yang menghantui dirinya. Maka Allah mencabut dari rasa malu. Bukan suami istri wis gandengan sampai malam kemana-mana ke hotel bebas berduaan gitu ya. Jadi sudah nggak peduli dengan, bahkan kalau temannya ngingatkan resek katanya gitu ya. Kok ngurus urusannya orang lain. Ini yang berkembang Bu di anak-anak muda. Faidza nuzi'a minhul haya'u, apabila sudah dicabut dari dirinya rasa malu, lam talqahu illa muqitan, maka engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci. Ya, kalau sudah dicabut rasa malu, yang ada bukan kasih sayang, namun lam talqahu illa muqitan mumqatan, menjadi orang yang pembenci dan dibenci. Hidupnya sudah saling membenci satu sama lain. Kalau kita lihat di perkembangan politik, sesama partainya satu partai yang ada adalah kamu adalah musuh. Walaupun di bawah satu naungan satu partai ya. Fa idza lam talqahu illa muqitan mumqatan nuzi'at minhul amanah. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci, maka akan dicabut darinya amanah. Enggak bisa dipercaya sudah. Rahasianya temannya keluarkan kepada orang.
Nggak ada amanah sudah. Ya, faidza nuzi'at minhul amanatu lam talqahu illa khainan makhunan. Apabila dicabut darinya amanah, maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dihianati. Gitu kan? Bahasa saya kan begini. Kalau kamu mempermainkan aku juga akan bermain. Nah, gitu ya Bu ya. Saya nek guyonan itu begitu. Ikuti aja permainannya. Jadi akhirnya nggak ada yang bagus. Satunya mengkhianati, satunya dihianati. Itu yang berkembang. Kalau sudah hilang amanah sebagai sesama muslim. Kemudian faidza lam talqahu ila khainan makhunan nuzi'at minhur rahmatu. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dihianat, maka akan dicabut darinya rahmah. Wis gak ono saaken itu sudah enggak ada. Rasa sayang itu sudah hilang walaupun sudah lama di ini sudah pupus jadinya Bu rasa itu. Fa idza nuzi'at minhur rahmatu lam talqahu illa rajiman mul'inan. Apabila dicabut darinya rahmah maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali orang yang terkutuk lagi mengutuk. Ya Bu ya. Satunya ya nek koyok ngono gak selamat, satunya moga-moga gak selamat. Moga-moga kamu hancur. Gitu kan jadinya. Seperti itu. Kalau sudah kehilangan sudah hianat. Fa idza lam talqahu illa rajiman mul'inan nuzi'at min ribqatul Islam. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk, saling kutuk jadinya, saling melaknat, maka akan dicabut darinya Islam. Maka sesama muslim itu enggak boleh saling mengutuk. Berarti ya sama keluar dari Islam. Ini yang bilang Allah kepada Rasul. Artinya kalau orang yang seperti itu sudah kehilangan rasa malu, sudah tidak amanah, sudah saling kutuk mengutuk, apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu yang sudah mengaji? Apa tugas kita? Tugas kita apa? Didoakan setidaknya. Didoakan saja. Ya Allah, kok teman saya seperti itu ya. Tolong ya Allah diluruskan hatinya. Kasihan dia. Jangan malah dikutuk. Nanti tambah jelek dia. Kalau tambah jelek ibu yang susah. Nanti jatuh korban lagi yang lain. Ya. Kemudian saya ingin ada satu pertanyaan ya, nanti setelah itu Ibu silakan berdiskusi. Orang yang sudah tidak punya rasa malu, yang sudah tidak amanah dan sebagainya, isinya mengutuk, kira-kira bahagia enggak Bu? Kira-kira bahagia enggak? Enggak akan merasakan. Jadi tiap hari isinya terus mikir. Ya. Karena ini adalah bentukan. Kalau sudah watak bentukan dari rumah tangga, keluarga, itu enggak mudah untuk merubah. Untuk merubah. Makanya kenapa kok watawasobil haqqi Rasulullah kalau habis ta'lim itu mengajak membaca surat Al-Asr. Kenapa? Karena setelah itu kita punya tugas untuk saling mengingatkan. Bukan berarti kita bersih dari dosa. Bukan. Kenapa? Karena manusia punya sifat, apa Bu? Sifat salah satu bawaan, lupa dan salah. Ya, inilah apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Kalau ada temanmu mengingatkan, kamu balas dengan ucapan terima kasih.
itu adalah teman sejatimu. Dia mau mengingatkan ketika kamu salah. Kalau kamu salah justru dibela, maka itu sejahat-jahat teman. Ya, itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Kalau kamu benar, dikatakan salah, minta penjelasan salahku di mana. Lah, kalau orang nggak merasa itu susah loh Bu. Yang ini tersinggung dengan sikapnya, si A tersinggung dengan sikapnya si B. Padahal si B itu nggak merasa kalau nyakiti si A. Ya, akhirnya jadi apa? Salah sangka, yang dikembangkan sangkaan. Itu harus ditanyakan, salahku di mana ya? Tolong disampaikan, karena saya tidak merasa, ya kenapa? Karena ya mungkin ya situasional, kondisional, ketika masih lagi kemudian yang dipikirannya itu banyak yang dipikir. Banyak yang dipikir misalnya, itu juga kita harus, ini muncul yang don-don itu yang akhirnya berkembang. Jadi ada dua, kalau kamu memang salah, sampaikan terima kasih. Terima kasih, aku telah diingatkan. Kalau kamu merasa benar, tanyakan, salahku di mana? Salahku di mana? Supaya bisa memperbaiki. Jadi nggak boleh dibatin, tunjukkan, namanya manusiawi. Ya, itu pasti dialami. Ini harusnya, makanya diibaratkan umat Islam itu menjadi seperti satu tubuh. Ini gampang diomongi ya Bu ya, tapi prakteknya satu sama lain membuka auratnya. Ini jeleknya kita perempuan itu, kalau disakiti terus keluar semua. Ya, jadi untuk itulah maka dalam hal malu itu akan pasti mendatangkan kebaikan. Kemudian akibat hilangnya rasa malu, maka nanti berujung akan kehilangan citra Islam yang sebenarnya, sehingga kita itu banyak selalu hidup di dunia pertopengan. Ya, topeng, banyak sekali topeng-topeng yang muncul. Sebenarnya kalau Islam itu teorinya seperti itu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ini memang berat ya Bu ya. Saya kadang-kadang kalau berpikir kenapa ya dulu banyak pertolongan Allah, mulai dari awal kemerdekaan di masa penjajah yang saya alami dimenangi di G30S ya. Saya kelas 1 waktu itu, libur sekolah 6 bulan karena guru saya di depan ngajar diseret dibunuh zamannya PKI ya. Kalau anak-anak sekarang kan tidak pernah ngalami, nggak tahu bagaimana ngaji libur, kemudian lampu disuruh matikan, nanti takut kedengaran, ketahuan nanti PKI gitu kan. Nah akhirnya kan tidak lama Allah segera membersihkan toh, kan nggak sampai lama toh Bu ya. Ya, kenapa? Karena semuanya berpikir satu tujuan yang besar. Negeri Pancasila ini bebas dari komunis kan. Semua yang beragama non-muslim pun itu berpikiran ke sana. Mengabaikan tujuan-tujuan pribadi. Sehingga itu langsung oleh Allah ditolong betul gitu ya. Lah sekarang kalau ibu lihat di YouTube, yang bertengkar siapa? Pendeta dengan pendeta, ustadz dengan ustadz saling saut-sautan. Saya malu kadang-kadang ya Bu ya. Kenapa sih kok direkam?
Kenapa itu kok disebar gitu loh. Itu aib kita umat Islam. Sama dengan di rumah tangga. Masing-masing suami istri memperjuangkan dirinya. Lupa kepada anak yang menjadi tujuan besar. Ya, anak usia 13 tahun, kenapa kok menjadi pekerja seks? Kok sudah menikmati? Saya sebenarnya nggak suka dengan itu. Tapi kenapa? Karena tiap hari bapak ibunya berantem terus. Anaknya tidak keurus. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi itu. Yang mabuk-mabuk. Itu berangkat semuanya dari ini. Masing-masing suami istri berjuang mempertahankan egonya, ketujuannya pribadinya, lupa dengan tujuan besarnya. Tujuan besar apa? Litaskunu ilaiha. Ketika memperjuangkan tujuan yang besar, tanggalkan tujuan-tujuan pribadi. Ini mau partai, mau apalah, mau apa di negeri kita. Itu yang kayaknya sudah mulai menipis di negeri kita ini. Semua masing-masing ya yang masing-masing yang diperjuangkan kayaknya dirinya dan kelompoknya, bukan memperjuangkan negara. Kebanyakan, bukan berarti nggak ada, tetap ada, 1-2 tetap ada Bu, tapi kalah. Kalau dulu satu tujuan apa? Kemerdekaan. Revolusi ya. Di zaman itu rela meninggalkan keluarganya ya untuk mengungsi kemana demi sebuah, dan kalau semua menikmati kemiskinan nggak ada yang demo. Kenapa? Karena situasi negara seperti itu. Kalau sekarang karena merasakan adanya ketidaksamaan di dalam memperjuangkan negara itu gitu loh Bu. Mungkin kita mari rubah dari keluarga, abaikan kepentingan pribadi demi tujuan besar. Kenapa? Karena kalau sudah keluarga itu bagus, nanti akan berdampak kepada sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah RT, sebuah kecamatan, kota, dan pada gilirannya juga negara. Itu ke sana. Jadi walaupun hari ini kita bahas masalah malu, mari rasa malu kepada Allah, kepada diri, kepada orang lain, kuncinya ada pada kita sebagai perempuan. Kenapa kok tidak melibatkan laki-laki? Katanya Bung Hatta, mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi, sama dengan mendidik satu bangsa. Mendidik satu laki-laki sama dengan mendidik satu orang atau satu keluarga. Karena di tangan kakinya perempuan itu tergantung nasib bangsa. Jangan terus Ibu mengecilkan perannya kita sebagai perempuan, luar biasa. Perempuan itu diberi oleh Allah kesempatan yang luar biasa untuk melakukan perubahan. Jangan menunggu dari laki-laki. Mari kita mulai dari kita sebagai perempuan, dekat anak-anak kita, rangkul anak-anak kita, bantu ketika mereka punya masalah dengan dirinya, bukan berakhir dengan harus minum minuman yang memabukkan, yang merusak akal mereka gitu loh. Itu anak-anak pinter lah Bu ya. Karena anak-anak saya kebetulan di situ. Itu anak-anak pinter yang minum, padahal kan harapan ke depan. Nah, tapi yang diserang oleh orang-orang yang tidak suka kalau bangsa Indonesia itu dibangun dengan generasi yang pandai, yang cerdas, yang takwa, itu akhirnya disodori bagaimana menjadi generasi yang mabuk, kan gitu. Sayang sekali, itu anak-anak pinter ya Bu ya. Yang tidak bisa menyelesaikan persoalannya, ya saya kadang-kadang, ayolah silakan di Malang ada kafe ya, ada kafe, tapi ada kafe, ada pojok literasi, ada pojok konsultasi, supaya
keberadaannya itu bisa memberikan solusi lah bagi mereka yang kebetulan orang tuanya menitipkan di Malang. Ibu kos, jadi ibu kos yang bisa memberikan. Tapi anak sekarang jangan panjang-panjang nek nasihati. Itu apa? Kalimatnya cekak awas ya Bu ya. Iya, jadi harus ditanya. Harus ditanya. Jadi karena tidak ada penyesalan itu di akhir ya. Pasti di akhir apa di awal Bu? Orang menyesal itu kapan? Di akhir. Saya kadang sayang kalau anak pintar-pintar kemudian harus berakhir dengan karena tidak bisa menyelesaikan persoalan dirinya. Itu mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tidak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat walaupun sudah menjadi uti-uti, anaknya tidak bisa dikendalikan, kita punya harapan cucu kita, gitu ya Bu ya, nggak boleh putus asa. Kalau anaknya sendiri nggak patuh PE anak kos. Anak kos barangkali kalau sudah manut diopeni Bu, sering dikasih makan itu ya. Anak-anak muda gitu kan senang dikasih makan. Ya, kasih umpannya begitu, senang makan memang. Sekarang kalau disuruh ngaji anak muda enggak anak makan ya enggak datang. Itu makanya harus dipancing. Nggih, begitu, monggo. Ya, terima kasih. Nampaknya ibu-ibu masih mikir ya. Masih saya termasuk ya, kalau saya gitu, aku termasuk orang yang sudah kehilangan malu atau kehilangan amanah atau seperti apa ya, karena semua itu kan ada toh pada diri kita. Kadang kita nggak malu kepada Allah, kadang nggak malu sama orang, nggak malu sama diri sendiri ya, itu ada, memang sifat-sifat itu ada pada kita. Namun ketika sudah mau muncul, segera fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi. Nah, kalau sudah mau mengutuk-ngutuk orang, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan sudah merasuki pikiran-pikiran kita yang kadang-kadang itu ini benar gitu ya. Ya benar saya ngolok-ngolok. Nah, tapi kalau sesama muslim sudah doakan aja yang baik. Itu teorinya mudah, prakteknya yang sulit. Selamat mencoba resepnya. Kalau muncul sifat ibu harus bagaimana? Harus bagaimana kalau sudah muncul sifat-sifat itu? Ya, ta'ud dulu, baru istighfar. Ya, jadi karena cara ngusirnya, karena itu sudah tipu dayanya setan. Baik, mari ibu-ibu sekalian kita akhiri dengan kita berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.